wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Felitersi selaku moderator dan dibantu oleh teman-teman saya Muhammad Al-Fajri, Muhammad Yusuf Jazia, Maman Darik, dan Sufi Biasa. Dalam kesempatan presentasi ini, kita akan membahas tentang Pancasila sebagai identitas dan nilai luhur bangsa. Dalam hal ini, karena presentasi dilakukan secara daring, yang saya hormati Bapak Astriadi SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan Pancasila. Dalam presentasi ini tidak ada sesi tanya jawab khusus, karena itu saya harap kita semua bisa mengikuti presentasi ini dengan seksama. Pertama-tama, pembacaan pendahuluan dan pembahasan yang dibawakan oleh Zulfikar Diansa. Silakan. Baiklah, saya akan membaca pendahuluan dan pembahasan dari materi tersebut. Pendahuluan. Sejak awal kelahiran tanggal 1 Juni 1945, Pancasila dimaksud sebagai dasar falsafah NKRI. Arti penting Pancasila merupakan salah satu tolak ukur dan pegangan hidup dalam bermasyarakat. Tercantum dalam alinea keempat penyusunan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan landasan yuridis konstitusional dan dapat disebut juga sebagai ideologi negara. Next. Ya, terima kasih. Pembahasan. 1. Peran Pancasila sebagai identitas dan nilai luhur bangsa. 2. Pancasila sebagai wujud modal sosial bangsa. 3. Krisis identitas dalam kehidupan berbangsa. Ya, terima kasih Zulfikar Diansa. Selanjutnya pembacaan materi pertama yang dibawakan oleh Muhammad Yusuf Jazia. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Saya akan membaca materi pertama, yaitu peran Pancasila sebagai identitas dan nilai luhur bangsa. Next. Peran Pancasila. 1. Sumber dari sebagai sumber hukum. Yang dimaksud Pancasila sebagai sumber hukum dalam artian mengandung arti bahwa Pancasila berkedudukan sebagai ideologi hukum Indonesia, kumpulan nilai-nilai yang harus berada di belakang keseluruhan hukum Indonesia, asas-asas yang harus diikuti sebagai petunjuk dalam mengadakan pilihan hukum di Indonesia, sebagai suatu pernyataan dari nilai kejiwaan dan keinginan bangsa Indonesia juga dalam hukumnya. 2. Sebagai tolak ukur hidup bermasyarakat. Mengapa Pancasila sebagai tolak ukur hidup bermasyarakat? Karena Pancasila merupakan landasan penting dalam kehidupan rakyat Indonesia. Sebagai pedoman hidup rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Prinsip demokrasi Pancasila dapat dikatakan sebagai tolak ukur kemajuan bangsa karena jika prinsip-prinsip tersebut dilaksanakan dengan baik, dapat dikatakan bahwa negara Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila. Di era sekarang ini, kesadaran masyarakat sangat dibutuhkan akan pentingnya memahami nilai-nilai Pancasila, sehingga rakyat bisa mewujudkan cita-cita suatu bangsa dengan adanya sistem demokrasi Pancasila. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Ya, terima kasih. Ya, selanjutnya pembacaan materi kedua yang dibawakan oleh Muhammad Al-Fajri. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan moderator. Saya akan membaca materi kedua, yaitu Pancasila sebagai wujud modal sosial bangsa. Next. Alasannya, karena salah satu wujud modal sosial yaitu trust atau kepercayaan yang membangun jati diri bangsa Indonesia kepada sebuah kondisi di mana mereka mempunyai satu rasa dan senasib pada masa penjajahan hingga saat ini.
sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Maksudnya, kepercayaan bersifat fundamental, bahkan dapat dikatakan kualitas relasi sosial terletak pada sejauh mana nilai fundamental itu mendapat perhatian. Ketika sebuah nilai kepercayaan itu hilang, maka timbul adalah perpecahan yang sifatnya mendarah daging. Sangat jelas bahwa kepercayaan menyentuh sendi kehidupan yang paling mendasar dari sisi kemanusiaan, baik sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial. Baik, saya serahkan kepada moderator. Ya, terima kasih Muhammad Al-Fajri. Selanjutnya materi terakhir, yaitu materi ketiga yang dibawakan oleh Muhammad David. Dipersilahkan. Baik, mohon izin moderator untuk mengambil alih dikarenakan saudara Maman David terkendala jaringan. Ya, silakan. Oh, sudah ada Maman David-nya. Ya, Maaf teman-teman sebelumnya karena jaringan saya lagi tidak bagus. Langsung saja kita masuk Ya. kepada materi ketiga, silakan Muhammad David. krisis identitas dalam kehidupan berbangsa. Next. Beberapa kasus yang terjadi di Indonesia sebagai akibat melemahnya identitas bangsa. Krisis identitas, maka timbullah paham kapitalitas dan fundamentalisi. Bangsa Indonesia krisis identitas pluralisme yang menjadi alasan berdirinya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, terancam antara lain adanya konflik yang berbau sara dan lain sebagainya. Meskipun demikian, bangsa Indonesia pada tataran selanjutnya masih banyak terjadi konflik yang berbau sara, seperti konflik kepercayaan itu terjadi. Pada masa kini, masyarakat hanya menjadikan Pancasila sebagai buah bibir saja tanpa bisa menghayati dan mengamalkan secara utuh. Munculnya paham fundamentalisi dan kapitulasi sebagai kenyataan akan hal tersebut. Sebagai contoh adalah kasus korupsi di tengah-tengah masyarakat. Kecenderungan tidak korupsi tersebut hanya memihak dan mengutuhkan suatu pihak saja, sedangkan masyarakat sebagian korban dari korupsi tersebut. Mungkin itu saja yang sempat sampaikan untuk materi ketiga. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Muhammad David. Itulah tadi hasil presentasi kami. Terima kasih teman-teman atas kesempatannya. Dengan begitu kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.